Pater, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah dalam. Sehat semua, nggih. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin suatu saat itu saudara-saudari merasa misalnya hari ini begitu, kok enggak enak banget gitu. Kok serba salah. Dari bangun tidur sampai malam itu mau tidur lagi itu, dalam bahasa Jawa itu enggak orang sing pener. Segala sesuatu tidak seperti yang saya rencanakan. Enggak enak pokoknya. Entah itu secara fisik maupun juga secara rohani. Tidak enak semuanya. Makan ya tidak enak, tidur tidak enak. Mungkin juga doa tidak konsentrasi dan sebagainya. Kalau saudara-saudari pernah merasakan ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan lewat cerita yang sederhana ini. Jadi suatu saat ada seorang anak juga yang mengeluh kepada ibunya bahwa hari ini itu rasanya tidak enak semuanya. Semuanya serba tidak seperti yang diharapkan. Kebetulan ibunya lagi buat kue, lagi masak roti begitu. Lalu ibunya hanya mendengarkan. Lalu setelah anaknya cerita, itu ibunya tiba-tiba mengatakan begini, supaya kamu tenang, kamu mau makan roti atau tidak? Lalu dia mengatakan, oh jelas mau. Lalu di luar dugaan ibunya itu menawarkan begini, nah ini dimakan dulu menteganya. Anaknya mendelik, nggak enak lah. Lalu ibunya ketika anaknya nggak mau makan mentega, dia ambil telur yang mentah itu. Kalau nggak mau mentega, nah doke, telur yang mentah dulu dimakan. Nggak mau. Kalau nggak mau nih, terigunya dulu dengan baking sodanya. Nggak mau juga. Lalu ibunya mengatakan, bagaimana kamu bisa mengatakan kue ini enak? Lalu anak itu mengatakan, menyimpulkan, ya karena diolah dan diproses dengan baik oleh ibu, dimasak dengan benar dan baik, maka menjadi enak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita juga tidak bisa dengan bijak belajar seperti itu? Kalau kita melihat bagian-bagian dari pengalaman hidup kita itu sesuatu yang lepas, semuanya satu persatu, nggak ada yang enak. Saudara-saudari mungkin hanya mengumpulkan, oh semuanya ini penderitaan, yang ini tidak sesuai dengan harapan saya. Kok saya sebenarnya tidak diterima, saya tidak dikasihi, sebenarnya tidak ada harapan dalam hidup, cundel semuanya, bisnis saya tidak lancar dan sebagainya. Tetapi kalau kita berani merenungkan itu sebagai suatu paket keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita, bahwa Allah itu sedang membentuk dengan baik dan benar, maka hidup itu pasti akan menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana supaya kita sampai kepada permenungan itu? Santo Paulus tadi mengajak kita untuk merenungkan ketika dia mengajar kepada jemaat di Roma, mengatakan begini, mari belajar mempersembahkan hidup kita dengan baik. Hidup dipersembahkan dengan hidup dengan baik dan benar. Sebagai persembahan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ternyata semuanya itu menjadi sarana pengudusan kalau kita menyadari bahwa hal-hal yang tampaknya tercerai-berai itu ternyata menjadi bagian dari persembahan diri kita kalau kita menyadari dan berani mempersembahkan itu. Memang hari ini Yesus mengajak kita untuk melihat hidup kita secara serius. Bagaimana kita supaya mampu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, baik dan benar. Yesus memberi jalan yang bagi kita mungkin tidak enak. Ada penyangkalan diri, memikul salib, dan juga mengikuti Yesus. Tetapi intinya apa? Baik itu menyangkal diri maupun memanggul salib, Yesus mau mengatakan menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu artinya bukan aku tetapi Allah, bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan.
Kalau kita manut itu saja, ikut itu saja, maka pasti akan selamat, pasti akan menjadi baik. Hanya seringkali kita memang mencari jalan yang salah. Senangnya itu bukan jalan yang benar, bukan jalan yang hidup, bukan jalan yang berkenan di hadapan Allah, tetapi jalan yang tidak benar. Kalau dalam bahasa kitab suci itu dosa. Dosa itu berarti saya mencari sendiri jalan yang tidak benar. Hanya ikut saya, ikut kehendak saya, tetapi tidak menempatkan Allah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari hari ini dengan sungguh kita melihat perjalanan hidup kita. Jangan mudah mengeluh. Mari kita syukuri semuanya menjadi bagian yang indah. Allah sedang membentuk kita dan memberikan seperti kue yang enak itu. Dan itu adalah keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Mari kita tanggapi dengan penuh rasa syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.